Halo semuanya, balik lagi bersama gue Revo Gilang. Sekarang kita coba bahas di CPNS 2021 lagi. Tapi kemarin kan kita udah bahas terkait soal cerita ya. Sekarang kita fokus ke masalah persentase nih. Ada 5 soal dari nomor 6, 7, 8 sampai ke nomor 10. Ini jadi ada 5 soal, kita akan coba ulas gimana cara ngerjain soal-soal persentase seperti ini gitu. Oke, langsung aja ya, kita ke soal nomor 6. Kita pintu screen, kembali ke note. Oke, bisa dibaca dulu nomor 6. Jika P lebih besar dari Q, kita tulis P lebih besar dari Q, berapa selisih antara 5% dari P, 5% dari P dengan 4% dari Q. Nah ini maksudnya dengan itu artinya dikurang ya, maksudnya dikurang 4% dari Q. Kenapa? Karena selisih. Ini udah jelas ya kata-katanya selisih. Berarti kan ada pengurangan ya, ada pengurangan. Nah, 5% dari P dikurangi 4% dari Q. Langsung aja ya, 5/100 P dikurangi 4/100 Q. Penyebutnya kan sama-sama 100 nih. Kita bisa keluarin ya, 100. Di sini kan 5P dikurangin 4Q. Ada nggak di pilihannya? Oh, ada ya. Ada D di situ ya. 5P min 4Q. Jadi kalau baca soal gini ya kembali lagi ya, sama sebenarnya mirip-mirip sama kayak soal cerita. Kita baca dulu terus kita terjemahkan ke persamaan matematika kayak ini. Jika P lebih besar dari Q, ini ada nih P lebih dari Q, selisih antara 5% dari P dengan 4% dari Q, berarti yang ini. Nah barulah dikerjakan. Jadi jangan langsung panik duluan ya, ini apa PQ gini kan, jangan gitu ya. Dibaca dulu kemudian diterjemahkan ke matematikanya, persamaan matematikanya. Oke, nomor 7 ada ini soal ya. 600% dari 0,25. Nah ini mudah aja ya, 600% kita tulis dari, berarti dikali 0,25 gitu kan. 600% itu berarti 600, kalau persen tuh per 100 ya, penyebutnya 100 ya, dikali 0,25. Coret 6 dikali 0,25 berarti 1,5 ya. Hati-hati ya, untuk pengalian kadang kita udah bener sampai tahap yang ini, tapi pas pengalian di sininya, tahap sininya kita salah, malah jawabnya 15 atau 150 atau 0,15 malah jadi salah. Jadi sayang gitu. Ini kan soalnya cukup mudah gitu ya, kita udah benar di tahap pertamanya, tapi malah di tahap keduanya kita salah untuk mengalihkannya, jadi jatuhnya kan salah ya, karena penguji kan yang menilai kan melihat hasilnya aja, dia nggak lihat kotretannya, prosesnya gimana cara ngerjainnya, enggak ya, yang penting hasilnya benar atau enggak. Nah kan sayang kan, kita prosesnya udah benar ternyata pas pengaliannya salah. Jadi pay attention ya dengan hal-hal kecil kayak gini. Jadi jawabannya yang B ya, 15. Oke, nomor 8 ya, kayaknya ini kita cepet ya untuk persentase gini karena cukup sederhana ya soal-soalnya ya. Oke, nomor 8 dari 5%, 8 adalah, salah baca, 8 adalah berarti sama dengan 5% dari titik-titik, kita anggaplah A di sini ya. Berarti ditanya A sama dengan 8/5% gitu kan. A sama dengan 8/5/100 gitu kan. Atau bisa kita juga dibilang 800, berarti 8 kali 100 ya, 100 nya naik ke atas dibagi 5, berapa nih? Jawabannya 160 ya, 160. Jawabannya B. 8 adalah, nah ini yang penting itu kita ngerti buat persamaan matematikanya. Kembali lagi ke situ-situ sih kalau soal-soal yang kayak gini, soal cerita tuh yang penting kita ngerti menerjemahkannya, translate ke bahasa matematikanya gitu ya, ke bahasa matematikanya. 8 adalah sama dengan 5% dari itu, berarti dikali something gitu ya, dikali sesuatu gitu. Oke, cukup jelas ya saya rasa ya. Oke, nomor 9
Nah, nomor 9 sama 10 kita gabung aja, kita langsung aja. Sip. Kita pin to screen. Langsung kita lihat sini. Oke. %15 dari 5. 15% dari 5 adalah gitu kan, bersama matematika aja gitu kan, 15% dari 5 berarti 15% dikali 5 sama dengan berapa gitu, tinggal gini, 15% kan artinya per 100 ya, kali 5 20 ya, 15 per 20 berarti 3/4 atau 0,75. jawabannya yang C gitu ya, cukup sederhana, nggak rumit-rumit kok. 2 adalah, nih nomor 10 nih, 2 adalah sama dengan titik-titik persen, kita anggaplah X gitu ya, dari 8 gitu kan, berarti X persen sama dengan 2/8 kan, 2/8 kan 1/4. Oke, nah ini hati-hati ya, sampai sini stepnya udah bener nih, step 1-nya udah bener, step 2-nya sudah benar, cuma hati-hati jangan sampai pas nanti penentuan jawabannya malah jadi salah kan, sayang juga ya nilainya. Di sini jawabannya gini, kita lanjut dulu perhitungannya ke step 3. X sama dengan 1/4 per persen gitu. Oke, step keempat, X sama dengan 1/4, kalau persen itu berarti kan 1/100 ya, 1/100. X sama dengan, ini step kelimanya, berarti naik nih ya, 100/4, sebenarnya 25 yang C gitu ya, si X nya 25, tapi karena ada persennya berarti kan jadinya ininya kan 25 ya, di sininya jadinya 25% gitu. Jadi hati-hati ya. Terus pun kalau misalkan ragu, logika sederhananya deh, kita pakai 2 adalah berapa persen dari 8, berarti tinggal 8 bagi 2 kan 4 kan, 100 bagi 4 25%, sebenarnya kan gitu. Jadi nggak mungkin jawabannya yang D yang 2,5, nggak mungkin juga yang E 0,25, nggak mungkin kan. Jadi ya 2 berapa persen dari 8 ya, itu kan udah jelas pasti 25% gitu kalau misalkan kita logika sederhananya ya. Tapi kalau butuh step-step perhitungannya ya seperti ini, dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini cukup jelas, cukup cepat juga kita ngebahas soal yang persentase-persentase gini. Semoga dimengerti dengan mudah soal ini, dan juga semoga teman-teman bisa lulus ya untuk SKD CPNS 2021 ini di instansi manapun. Semoga sukses dan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, terima kasih.